Kalau kita bicara mengenai infertilitas, ini bahkan kalau kita lihat dan bahkan kita hitung dari 67 juta pasangan di Indonesia, 10 hingga 15%-nya atau sekitar 8 juta pasangannya justru mengalami gangguan kesuburan. Nah, kadang-kadang kita bertanya, siapa sih yang menyebabkan gangguan kesuburan, pihak laki-laki atau pihak perempuan? Ini ada riset yang menarik yang diunggah oleh Pusat Fertilitas Bocah Indonesia mengatakan bahwa ternyata 30-40% kasus kemandulan itu berasal dari pria. 40% berasal dari pihak wanita, sisanya 20-30% merupakan kombinasi masalah kesuburan dari keduanya. Jadi siapa yang menyebabkan kemandulan ini adalah kontribusi dari keduanya, nggak bisa hanya menyalahkan salah satu pihak aja. Betul, jadi sebenarnya saat kita ingin memeriksakan kesuburan itu sendiri, ada baiknya memang dilakukan bersama-sama suami dan istri. Dan ada baiknya pula dilakukan sebelum pasangan tersebut menikah, sehingga akan mengetahui masing-masing saat sudah menikah nantinya, tidak saling menyalahkan. Ya. Kita akan saksikan juga dalam tayangan berikut ini. Inliners, angka infertilitas di sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia terbilang sangat tinggi. Berdasarkan data evaluasi Demographic and Health Surveys yang dilakukan WHO, lebih dari 186 juta wanita usia subur yang pernah menikah di sejumlah negara berkembang mengalami infertilitas atau ketidaksuburan. Tapi nggak cuma perempuan ya, di dunia ada 30% kasus infertilitas ditemukan pada pria. Artinya, di Indonesia, 1 dari 4 pasangan usia subur berusia antara 15 hingga 49 tahun kesulitan memiliki buah hati. Jadi, total ada sekitar 8 jutaan pasangan nih inliners. Sementara di dunia, WHO memperkirakan ada 80 jutaan pasutri atau sekitar 1 dari 7 pasangan mengalami ketidaksuburan. Bahkan, setiap tahun akan muncul 2 jutaan pasutri baru dengan masalah yang sama. Nah, data dari Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia menyebut ditemukan sekitar 1.700-an lebih pria dan 2.000-an perempuan mengalami infertilitas. Lalu, rentang usia berapa yang paling mungkin mengalami infertilitas? Di Indonesia, 15% kasus infertilitas ditemukan pada pasangan berusia 30 hingga 34 tahun. Sedangkan kelompok usia 35 hingga 39 tahun sebanyak 30%. Dan terbanyak terjadi pada pasangan usia 40 sampai 44 tahun mencapai 55%. Nah, lalu apa saja sih penyebab infertilitas pada perempuan? Pertama, sumbatan tuba falopi, lalu kasus radang panggul, endometriosis, kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, kelainan struktur rahim, fibroid atau benjolan non-kanker pada rahim, infeksi saluran reproduksi karena penyakit menular seksual, serta infeksi organ intim. Usia juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas sel telur yang bisa menurun di atas usia 30 tahun inliners. Hal ini meningkatkan kasus infertilitas, keguguran, atau lahirnya bayi dengan kelainan bawaan. Lalu, apa pula penyebab infertilitas pada pria? Pada umumnya, karena gangguan hormon, fisik, fisiologis, dan psikologis. Kadar hormon tiroid yang terlalu rendah atau hormon prolaktin yang terlalu tinggi biasanya membuat pria tidak subur. Begitu juga kenaikan hormon androgen adrenal yang bisa membuat produksi sperma menjadi rendah. Jangan sepelekan juga gaya hidup tidak sehat seperti konsumsi alkohol dan obat-obatan, serta merokok. Juga bisa memperkecil terjadinya kehamilan. Jadi, kalau pasangan sangat mendambakan hadirnya buah hati, bagusnya pemeriksaan dilakukan bersama ya. Suami dan istri berdua berkonsultasi ke dokter. Jadi solusinya bisa komprehensif inliners. Tuh, data menarik lagi. 1 dari 8 pasangan di dunia mengalami masalah infertilitas atau bahasa gampangnya adalah kemandulan begitu. Sehingga kita pun juga harus hati-hati ketika kita bertanya pada orang, kapan punya anak? Udah nikah kok nggak punya anak sih gitu. Siapa tahu, kita kan nggak pernah tahu ya, mereka sedang berjuang saat ini untuk mendapatkan momongan. Dan ketika ditanya pertanyaan seperti itu, rasanya gimana? Rasanya nggak nyaman, kok mau tahu aja sih, kepo deh. Ini kan hidup-hidup gitu kan gitu ya. Ya harusnya ya. Tapi kamu pernah mengalami kayak gitu nggak posisi kayak gitu? Sebenarnya enggak, kalau untuk di keluarga enggak, tapi di lingkungan sekitar ada aja sih yang kepo ya kan. Kadang-kadang mereka nggak tahu mau memulai pembicaraan apa, jadi pertanyaannya anaknya udah berapa sekarang, belum mau nambah lagi nih. Kok belum punya anak sih gitu. Tapi enggak, karena waktu sensitif ya. Betul, kita mesti lebih sensitif lagi, jadi nggak usah deh ya terlalu kepo dan ikut campur urusan orang lain. Oke, kalau tadi urusan manusia udah kita bahas ya. Sekarang kita bahas urusan yang lain. Kita bahas urusan kambing ternyata. Ya. Tapi ini bukan kambing biasa, kambing berkaki 4 udah biasa ya kan. Tapi di
suatu daerah ada kambing yang berkaki 7 dan punya kelamin 2 dan juga 2 pusar. Ini jadi fenomena yang unik banget. Yuk kita simak keunikannya setelah jeda berikut.